Shalom, puji Tuhan, manapun Bapak Ibu berada, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, karena Allah selalu ada untuk kita. Karena itu penting kita terus-menerus membangun keberadaan hidup kita di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam kebenaran tentang teguran. Dan kita ingin mendalami lebih lagi bahwa teguran yang nyata lebih bagus katanya daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Mari kita lihat kembali ayat ini. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam terjemahan BIMK, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Ada satu terjemahan yang lain yang mengatakan teguran secara terang-terangan lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dalam terjemahan VMD, dia menggunakan kata kritik. Kritik yang terus terang lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Kalau Bapak Ibu tahu, dalam dunia perfilman itu ada satu bagian, ada satu divisi khusus yang disebut badan sensor. Badan sensor ini dia khusus mensensor, bahkan demi supaya kualitas daripada sebuah film itu baik dan bagus dan dibayar mahal untuk badan sensor ini. Karena itu meningkatkan kualitas daripada hasil sebuah perfilman. Jadi kritikan, dia menggunakan kata kritikan, tentu bukan kritik yang menjatuhkan maksudnya. Nasihat, teguran adalah sesuatu yang lahir karena kita mengasihi orang itu. Karena kita ingin melihat dia lebih maju. Kita tidak ingin melihat dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik tentunya. Makanya Sulaiman berkata bahwa teguran atau kritikan yang terang-terangan, teguran ini lebih bagus daripada kasih yang tersembunyi. Pernyataan Sulaiman dalam ayat ini merupakan hikmat yang sangat jelas bahwa teguran yang terang-terangan sebagai sesuatu yang lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Karena itu kita perlu memahami apa yang dimaksud oleh Sulaiman ini tentang teguran yang terang-terangan. Karena dalam konteks Amsal 27 ayat 5 ini berbicara mengenai pernyataan atau ekspresi kasih. Tentu yang dimaksud teguran atau kritik yang terus terang harus dipandang sebagai sesuatu yang motifnya adalah kasih, sebagai bentuk pernyataan kepedulian kepada orang yang ditegur atau yang diberi masukan. Jadi yang dimaksud sebagai teguran yang nyata-nyata adalah satu masukan kepada orang yang dikasihi dan diperhatikan, merupakan sebuah peringatan. Mungkin ada yang salah atau keliru yang telah dilakukan oleh orang yang ditegur ini. Yang dilakukan oleh yang menegur adalah bentuk perhatian, kasih sayang, supaya yang ditegur ini sadar akan kesalahan, kekeliruannya, sehingga dia kembali kepada jalan yang seharusnya. Jadi pengertian ini jelas bahwa teguran atau masukan atau kritikan ini tujuannya bukan mencari-cari kesalahan karena ingin marah, sakit hati, nggak enak hati, bukan. Tetapi tujuannya adalah sama sekali tidak ada niat untuk mencelakakan orang itu. Kasih yang tersembunyi, dalam terjemahan yang lain memberikan catatan bahwa yang digambarkan sebagai kasih yang tersembunyi adalah sikap seseorang yang terlalu lemah, takut, bahkan cenderung kompromi. Dia nggak cukup yakin untuk mengakui bahwa teguran adalah salah satu bagian otentik dari kasih. Teguran adalah tindakan dari kasih. Kasih yang tersembunyi adalah kasih yang tidak diekspresikan secara tepat atau seharusnya kepada orang yang kita sayangi. Jadi kasih yang tersembunyi dapat disimpulkan sebagai pernyataan kasih yang tidak lengkap. Jadi hanya fokus pada satu macam ekspresi, yaitu bersifat lunak, lembut, tidak berani bersikap tegas. Jadi cenderung kompromi, tidak terus terang menunjukkan apa yang salah dari orang yang kita kasihi ini. Mengapa lebih baik terang-terangan? Dikatakan bahwa menegur oleh karena kasih itu lebih baik daripada menunjukkan kasih secara diam-diam. Pertanyaannya mengapa lebih baik? Selama ini orang-orang percaya, sebagian orang di Indonesia khususnya, lebih suka ditegur secara tidak langsung atau bahkan sama sekali menolak. Kritik secara terang-terangan. Istilah saya, orang jadi sungkan, kompromi, bahkan cenderung malah jadi gosip karena tidak menegur. Jadi kita ingin mendalami prinsip ini bahwa yang pertama, teguran yang nyata ini adalah tindakan pencegahan supaya orang tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya.
Jadi ini adalah sebuah tindakan. Jadi kasih atau teguran yang nyata ini jauh lebih daripada kasih yang tersembunyi. Karena ini adalah sebuah tindakan untuk kita mencegah orang-orang bertindak kepada hal-hal yang salah yang lebih dalam. Ada istilah kedokteran, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi teguran adalah sebuah sifat yang mencegah untuk orang-orang tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya orang itu berhenti dari kesalahannya, tidak dinikmati dosanya. Daripada semakin hancur, kita kehilangan hidupnya, lebih bagus kita tegur. Jadi ini saya ingin budaya kebenaran ini kita bangun. Teguran itu mencegah, jauh lebih baik. Yang kedua, kenapa disebut lebih baik? Karena keterus-terangan dalam memberikan teguran, memperingatkan, itu akan memperjelas, menyingkapkan motivasi daripada sang penegur kepada yang ditegur. Jadi itu sebagai motif kasih kita, cinta kita. Jadi jelas motivasi teguran itu menunjukkan kita sebagai orang yang menegur itu adalah sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebaliknya orang yang mendiami justru menunjukkan. Jadi orang yang membiarkan, mendiami, orang-orang yang kita kasih berjalan ke arah yang keliru, itu justru menunjukkan sikap tidak peduli. Sebenarnya kita tidak sayang kepada orang itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita akan mempraktekkan sebagai orang tua, sebagai kawan, sahabat, sebagai orang yang mengasihi komunitas, kita perlu mempraktekkan kasih atau teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Jadi jangan takut konflik Bapak Ibu. Dalam kitab pasal 27 ayat 6-nya bahwa seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ketika pukulan ini ternyata bermaksud baik, maka ini akan lebih dihargai daripada ekspresi kasih yang terbukti malah mencelakakan Bapak Ibu. Yang ketiga, teguran secara nyata atau terang-terangan adalah sebuah sikap kasih yang lebih besar, lebih berani dan nyata daripada orang yang takut tersinggung orang nanti, menyinggung rekan apabila kita memberikan nasihat dan masukan. Alasan mereka ini karena sebenarnya cuma menjaga perasaan, nanti nggak enak hati. Jadi kasih yang sejati adalah didemonstrasikan dengan teguran yang nyata. Kalau kita punya teman, ya Bapak Ibu, satu hari kita lihat dia lagi asik-asik tapi menuju ke jurang, kita kan mungkin teriak, weh, kita peringati dia. Jangan sampai dia malah jatuh ke jurang. Jadi kita bangun budaya ini sungguh-sungguh. Jadi kita berharap Bapak Ibu, kita akan menekankan hal ini. Karena apa yang sudah kita pelajari dalam kitab Ibrani 12 ayat 7 dan 8, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampangan. Dalam Wahyu, gereja di Laodikia diingetin bahwa orang yang kukasih itu kuhajar, kutegor. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dihajar, ditegur, dididik dengan keras. Atas semuanya itu seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih. Karena itu adalah bukti kasih. Menerima kasih yang lebih banyak. Jauh lebih baik daripada memperoleh sedikit kasih yang sembunyi. Yang keempat, kenapa lebih bagus? Masukan yang menegur pada akhirnya akan disyukuri daripada disesali. Memang dalam Ibrani 12 ayat 11, tiap-tiap ganjaran pada waktu terjadi itu nggak bikin enak, nggak bikin sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi sesuatu yang tidak nyaman dirasakan di hati setiap orang yang ditegur dan diperingatkan. Perasaan jadi nggak enak mungkin, tetapi itulah harga yang harus kita bayar, harga daripada kita mengasihi. Jadi teguran itu adalah, walaupun gak enak, tapi itu adalah sebuah kebaikan sebenarnya. Jadi sekolah pasti melakukan hal yang sama. Orang tua pasti melakukan disiplin ketika ada jalur-jalur peraturan-peraturan yang dilanggar. Ya, kalau sudah melanggar lampu merah, sudah bisa kena tilang. Karena saudara melanggar lampu merah itu bisa membahayakan nyawa saudara. Nah karena itu Sulaiman berkata di dalam kitab Amsal 22:15 mengungkapkan kebodohan yang melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi didikan yang keras, tongkat itu akan melepaskan orang dari kebodohan. Jadi teguran yang nyata-nyata itu jauh lebih bagus. Ya, kiranya Bapak Ibu kita bisa menikmati proses membangun kebenaran di dalam teguran. Jadi kita nggak usah khawatir lagi untuk menegur, dan mari bersukacita ketika saudara kita menegur kita, karena itu justru untuk kebaikan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.